Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eti, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya ini mau mewawancara Ibu pagi ini. Itu sesuai tugas saya dalam CGP itu tentang pengambilan keputusan. Boleh Bu? Boleh, silahkan. Apa yang mau ditanyakan dan saya jawab semaksimal mungkin. Ya, terima kasih ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Selama ini yang sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan atau sebelum mengambil keputusan terhadap kasus-kasus, maka harus kita identifikasi dulu tentang kasus yang dihadapi oleh anak didik kita. Itu tidak serta-merta kita dapat mengambil keputusan, tapi kita harus mempertimbangkan, memetakan mana-mana yang kasus itu tingkatannya lebih berat atau sedang atau memang bisa segera kita atasi. Dan tentunya kita tidak bisa hanya sendiri, harus melibatkan berbagai pihak. Contohnya kalau kasusnya ringan, cukup dengan wali kelasnya dulu. Kalau nanti kepuasannya berhubungan dengan guru kelas atau mata pelajaran, silakan dengan guru mata pelajaran dulu. Jika itu tidak selesai, baru naik ke berikutnya, misalkan ke wakil kesiswaan, kemudian ke guru BK, dan kalau paling puncaknya memang itu tidak bisa permasalahan tidak selesai, baru ke kepala sekolah. Itu. Iya nih Bu ya. Berarti harus kita petakan dulu. Iya. Selama ini Bu, pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Bu, sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang jelas untuk kasus yang kita hubungan dengan dilema etika ya, dalam penyelesaian masalah, tentunya kita harus mempertimbangkan kedua hal yang sama itu benar, yang semuanya kita bertitik berat pada lebih besar mananya kah manfaatnya atau mudaratnya. Kalau kita lebih besar manfaatnya, ya kita ambil cara yang tentunya seperti dokter yang bisa bermanfaat bagi anak itu dan tidak memberikan salah satu pihak. Misalkan anak, dan terhadap anak dengan anak misalkan, jadi kita harus diidentifikasi, kemudian diambil titik tengahnya supaya semuanya apa yang bisa kita ambil itu bisa bermanfaat bagi kedua-duanya. Berarti yang pertama harus kepentingan anak ya Bu, yang kita dahulukan, terus kedua pihak, iya betul. Terus yang ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini gitu untuk pengambilan keputusan? Tadi pertama sudah saya sampaikan ya, langkah-langkah sebelum kita ambil keputusan, kita tinjau, kita identifikasi atau kita petakan tingkat kesalahan anak itu. Pertama, kita harus menunggu prosedurnya. Kalau si anak itu bermasalah dengan guru, silakan selesaikan dengan gurunya dulu. Jika tidak selesai dengan guru, maka naik ke tingkatnya adalah dengan wali kelasnya. Karena wali kelasnya selain sebagai guru, sebagai ya wali kelas itu punya juga sebagai pembimbingan, pembinaan. Kalau dengan wali kelas tidak bisa juga, makanya harus naik ke wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Karena ini bisa bagi sesuatu. Dan kalau dengan kesiswaan juga tidak bisa lagi, kita terpaksa harus ke guru BK. Dengan sering disitulah akan ada pembinaan sehingga anak tidak ada yang merasa dirugikan, dan kita berusaha untuk menjadi yang terbaik karena merubah perilaku mereka, merubah hal yang tidak bagus bagi anak sendiri. Jika itu pun tidak selesai, barulah terakhir ke kepala sekolah. Disitulah kita nanti kepala sekolah tentunya tidak ambil sendiri kebijakan, tapi mengadakan rapat dengan pertama mempertimbangkan permasalahannya, yang keduanya mengadakan rapat dengan pihak yang lain, contohnya dengan guru. Bagaimana pendapatnya untuk kasus anak tersebut, apakah perlu dipertahankan atau minimal kita kasih pembinaan. Dan kalau memang tidak mentok, kita tidak serta-merta mengeluarkan anak, tapi kita kasih solusi biar mereka yang memilih solusinya sendiri bersama orang tuanya. Berarti keputusan terakhir yang paling atas Ibu, terus Ibu harus ke seluruh guru ya, dirapatkan dulu.
Jadi kita cari solusinya. Kalau misalkan masalah mau mengeluarkan anak atau apa, kita kan tidak boleh, gitu ya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas dalam hal yang dianggap efektif dalam keputusan, tentunya kita harus melakukan atau menyederhanakan pokok permasalahannya, disederhanakan, sempitkan, jangan malah dikembangkan. Ya, kita cari Sebesar apapun masalah kita usahakan disempitkan. Ya. Dan membangun, baru kita membangun kebijaksanaan apa yang harus diputuskan atau kebijakan apa yang diputuskan terhadap si anak kita atau si peserta didik yang punya masalah. Jadi kita tidak bisa serta-merta hasil keputusan dikeluarkan. Yang jelas kita menetapkan pembinaan kalau tidak satu kali tidak bisa, kasih peringatan kalau tidak bisa. Ketika tidak bisa, ya kita lah baru sepakat dengan apa sama-sama menyelesaikan masalahnya dengan orang tua. Karena apapun bentuknya kita akan memberi yang terbaik. Jadi intinya memberi yang terbaik untuk anak-anak. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam tantangan yang merupakan tantangan dia bagi kita adalah memberi pemahaman ke orang tua untuk menerima apa yang hasil keputusan itu bijaksana. Iya. Biasanya orang tua tantangan karena orang tua itu kadang-kadang di depan kita itu menyatakan anaknya benar yang paling bagus, tapi kenyataannya mereka tidak melihat yang ada di lapangannya, kenyataan di sekolahnya bagaimana. Karena namanya orang tua pasti akan membela. Bagaimana itu menyikapinya, ya kita harus memahamkan dulu sebab akibatnya, dampaknya, dan semuanya dari kebahagiaan anak-anaknya. Jadi kita tidak bisa langsung memutuskan, harus memutuskan anak yang akhirnya membuat dilema bagi kita juga sebesar mungkin. Berarti berikutnya, apakah Ibu ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah misalkan ada masalah langsung kalau bisa ya di tempat itu gitu diselesaikan? Tentunya kita tidak punya jadwal khusus ya untuk menyelesaikan masalah, karena itu kita jadwalkan berarti mengharapkan ada kasus. Ada kasus ya. Tapi kalau namanya ada kasus, kapanpun dimanapun kita harus segera menyelesaikan. Yang jelas kita untuk menyelesaikan kasus si anak ini sebisa didik tidak di tempat yang ramai, kita punya tempat khusus, contohnya di ruang BK atau ruang pendidikan keluarga. Disitulah kita kumpulkan pertemukan dengan antara si anak, guru, orang tua siswa. Tapi belum sampai ke penanganan BK. Belum sampai BK tentang apa hanya sebelah menasihatin atau berusaha melakukan pembinaan, bukan penanganan khusus harus pemutusan permasalahan, harus seperti itu. Itu yang untuk penanganannya. Jadi tidak ada jadwal khusus yang kita tentukan yang harus kita tahu hari ini kita di sini, karena di sini ada kasus segera kita tangani supaya tidak merambah ke yang lain-lainnya. Karena kita tidak tahu kan kasus itu datangnya kapan ya kan. Kalau bisa tidak usah ada kasus. Dan sebenarnya nanti kalau kita pakai jadwal biarkan kasus itu berlama-lama, tentunya akan mengganggu kondusivitas kita pembelajaran. Pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang kita hadapi ada beberapa kasus, ya, ada kasus kecil, sedang, sama ada beberapa kasus yang sangat luar biasa. Itu ada yang perlu bagi kita adalah komunikasi dengan sesama, dengan setiap orang, dengan pihak warga sekolah, yaitu guru, siswanya, orang tuanya, dan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah. Kenapa kita dapat komunikasi itu? Karena dengan kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Yang pertama harus ada komunikasi. Kedua, harus kita mengelola emosi kita. Jadi seberat ringannya suatu masalah, kalau kita bisa kelola emosi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, dan maka selesainya akan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan.
Mungkin ada kita tak usah sebutkan, saya percaya bahwa tidak di sekolah satu sekolah soal kita yang aja, tapi di sekolah itu tidak ada kasus yang sama. Tapi tingkat penyelesaiannya tentunya berbeda sesuai dengan kondisi dan situasi yang lain. Dan kita yang jelas harus menggalang komunikasi dengan warga sekolah, tentunya guru, wali kelas, siswanya, orang tuanya, BK-nya, dan semuanya gitu ya. Istilahnya bukan seseorang lagi, kita kerjasama ya, sama kolaborasi. Ya. Nah, terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas pembelajaran kami dapat sini bahwa dalam mengambil keputusan itu tidak bisa serta-merta, tapi harus perlu adanya pengidentifikasian kasus, mempelajari kasus itu dulu, baru kita sesuaikan dengan tingkatan kesalahannya. Kalau tempat kita ada mempunyai fakta integritas dan aturan-aturan yang sudah kesepakatan antara pihak sekolah dengan orang tua. Disitulah kita tengok kesalahannya di mana lah. Jadi apa yang kita lakukan? Tentunya kita harus mengambil pembelajaran di sini. Kasus tidak bisa diselesaikan dengan gegabah. Jadi harus ada pengidentifikasiannya dan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Saya kira itu. Ya, berarti setiap kasus tidak serta-merta langsung, ya kan Bu, selesaikan di asal gegabah gitu aja. Terus yang kedua kita identifikasi dulu kasusnya ini apa, tingkat istilahnya apa namanya, Ya, pelanggarannya itu ringan, sedang atau sangat berat gitu. Terus selanjutnya disesuaikan dengan fakta integritas karena sekolah kita sudah ada fakta integritasnya kan gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Maaf saya mengganggu Ibu. Terima kasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, sukses selalu. Iya, terima kasih banyak. Berkualitas untuk cek kita bisa dimakan sekolah ini. Terima kasih. Muhammad untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Selamat siang. Boleh saya ganggu waktunya Ibu? Boleh. Ini saya itu mau wawancara tugas saya sebagai CGP tentang pengambilan keputusan Ibu. Boleh saya tanya yang pertama ya Bu? Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini menurut pendapat saya ya Bu ya. Saya langsung aja nih dengan cara menganalisis apakah keputusan yang akan diambil antara benar dan salah itu kan merupakan bujukan moral, ataukah benar dan benar itu dilema etika. Kalau dilema etika lebih menekankan pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana. Kalau saya melihat, kalau dari segi hukum gitu ya Bu ya, kalau orang apabila dia kasusnya itu melanggar hukum, otomatis dia itu benar dan salah gitu. Berarti itu yang bujukan moral. Itu menurut pendapat saya gitu. Saya lanjutkan ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu itu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Menurut saya ya Bu ya, diawali dengan penelusuran masalah, kemudian mengidentifikasi masalah hingga terbentuklah kesimpulan, dan dari kesimpulan inilah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Berarti harus ditelusuri dulu masalahnya apa gitu ya. Selanjutnya langkah-langkah apa atau langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu? Ibu pakai langkah-langkah seperti apa gitu? Langkah yang saya lakukan ya Bu ya, yang pertama mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Berarti Identifikasi itu semuanya tuh pasti diidentifikasi dulu. Habis itu baru didiskusikan sama sesama guru yang ada di sini ya Bu. Baru ditentukan ini keputusannya ya. Terus berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya ini soal yang ini dengan menelaah siapa yang terlibat.
sifat urgent kasusnya itu dilema dan pengambilan alternatif diskusi. Berarti kita didiskusikan dulu gitu. Kita cari Jadi dapat solusinya, solusinya. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ibu? Nah, Tantangannya ini. ya tantangannya. Yang menurut saya mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar gitu ya. Nah, jadi yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kita ngambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak karena dia menang rasa-rasa benar berdua. Ya. Karena kita kan tidak boleh berpihak ini. Ya, nggak boleh berpihak kalau dia merasa benar berdua. Iya. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu kalau misalkan ada masalah gitu misalkan? Ya. Atau harus ada jadwalnya khusus dulu berapa jam? Atau kalau ada masalah aja langsung selesaikan kalau bisa gitu? Kalau saya sering di sekolah ini, seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga ya Bu. Iya. Tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai diselesaikan pada dengan keberpihakan kepada siswa. Contohnya aja kalau anak itu berkelahi gitu ya Bu ya. Kalau berkelahi otomatis kita menyelesaikan di saat itu juga. Karena kalau ditunggu Nah, kalau ditunggu nanti dia marah-marah terus. Iya. Oke, selanjutnya ya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Misalnya seseorang itu siapa atau tidak seseorang atau kelompok gitu? Ya. Kalau menurut saya selalu mengajak warga sekolah, contoh kayak guru-guru yang lain. Saya nggak menyelesaikan sendiri gitu ya. Warga sekolah, kalau enggak wali murid, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan tersebut. Yang berlaku, yang pihak yang terkait dan dengan permasalahan tersebut antara yang itu yang berlaku dari lembaga serta pola pikir dari keluarga. Misal ya Bu ya, kalau seandainya ada masalah anak ini, otomatis saya mengajak guru dulu. Kalau nggak bisa nanti kita ajak orang tua. Nah, nanti baru anak itu akan kita selesaikan permasalahannya gitu. Itu kalau yang membutuhkan orang tua. Kalau masih bisa guru yang menyelesaikan, kami Selesaikan, gitu ya. insya Allah bisa. Jadi istilahnya tidak harus keputusan itu Ibu sendiri, tapi Oh, enggak. harus sama-sama, Harus kolaborasi sama-sama. seluruhnya ya Bu ya. Nanti jangan saling menyalahkan ya Bu ya. Oh ini kesalahan guru ini kesalahan guru ini, jangan. Makanya dikumpulkan ya Ustaz Ya, ya. betul. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan itu Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan suatu solusi. Nah, misal ini kan ada permasalahan, misal ya kan Bu, tetapi dia sama-sama benar kayak gitu. Jadi kita harus memilih, buatlah suatu keputusan itu yang tidak merugikan keduanya. Maksudnya mencari keuntungannya berdua gitu. Jangan nanti saya nggak salah, ini nggak salah. Jadi saling nyalahin lah ya. Nah, jangan saling menyalahkan gitu ya Bu ya. Itu mungkin menurut saya ya Bu. Berarti lebih bijaksana dalam mencari solusi lah. Ya. Saya rasa sudah selesai saya mewawancara Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bermanfaat juga bagi Ibu. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Bu. Ya.